Pemirsa yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Dengan kepala kami yang tertunduk di hadapan Engkau Tuhan, dan hati kami bersyukur karena kami ada dalam suatu perayaan pencurahan Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan karena Engkau telah memberikan penolong yang setia bagi kami. Dan biarlah penolong yang setia ini, Roh Kudus, menuntun kami untuk menikmati firman-Mu, dalam memberikan kami untuk dapat meresapi di dalam hati kami, dan Roh Kudus mendorong kami untuk memperlakukan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, maka kami sambut akan firman-Mu. Haleluya, amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang kelima, mengatakan kepada kita, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuku melawan sisa bangsa-bangsa dan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan dengan kebencian di hati, sehingga tanah pengembalaan itu menjadi jarahan. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita yang tetap dengan penuh ketekunan, kesetiaan mau membaca firman Tuhan ini dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan dengan tema menghantarkan kita untuk ada dalam satu perenungan, Allah cemburu kepada bangsa yang serakah. Hidup di tengah-tengah bumi ini, bumi tempat kita berpijak, kita harus tahu bahwa ini adalah suatu pemberian Tuhan. Allah yang telah menuntun kita dan mengantarkan kita pada tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang subur, tanah yang memberikan kesejahteraan untuk kehidupan kita. Tetapi kita ingat bahwa tanah yang kita tinggal, kita miliki, sebenarnya itu bukan punyanya kita, tapi itu adalah punya Tuhan. Kalau manusia yang hidup tidak mau mengakui bahwa itu adalah punya Tuhan karena telah tinggal pada tanah tempat ia berpijak, dan tanah itu menghasilkan ada emas, bahkan minyak bumi, dan lain sebagainya yang penuh dengan kekayaan, kesuburan tanah itu, sehingga ia lupa kepada Tuhan. Ingat, Allah kita yang telah menciptakan langit dan bumi ini, yang mengizinkan kita mengarungi hidup di tengah-tengah bumi ini, tempat kita berpijak ini, Dia sangat cemburu kepada kita. Maka jangan kita menjadi umat yang serakah, sebagaimana kita melihat dalam kehidupan perjalanan bangsa umat kepunyaan kesayangan Allah yang telah Allah pimpin, Allah tuntun, sehingga kehidupan mereka yang tidak sesuai di depan mata Allah, maka Ia mengutus dan menghadirkan Yehezkiel tampil untuk menyatakan isi hati Tuhan, apa yang akan Tuhan sampaikan kepada bangsa ini. Maka Ia berkata, firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuku melawan sisa bangsa-bangsa dan seluruh Edom. Ia cemburu untuk melawan sisa bangsa-bangsa. Ini sisa bangsa-bangsa dan Edom dalam keserakahan mereka. Kalau ayat yang berikutnya mengatakan, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan rasa sukacita dan dengan kebencian di hati mereka. Mereka mempergunakan tanah yang Tuhan telah berikan itu bukan suatu ungkapan rasa syukur kepada Allah, bukan mereka tinggal di tanah itu menjadi berkat untuk sesama juga, tetapi mereka menggunakan tanah itu untuk kepentingan-kepentingan dan kekayaan mereka semata, yang hanya untuk memuaskan hasrat kehidupan mereka. Allah cemburu, Allah akan hadir, turunkan tangannya, dan Allah yang akan mengadili kita, karena itu tanah adalah milik punya Tuhan, bukan milik punya manusia. Ia sendiri akan menghancurkan kesombongan kita, dan Ia sendiri yang akan mematahkan, dan Ia sendiri yang akan membawa kita untuk tidak lagi menikmati tanah yang subur dan makmur. Tapi ketika orang yang bertobat, orang yang takut kepada Tuhan dan tahu bersyukur kepada Tuhan bahwa ini punyanya Tuhan, dan mau menikmati pemberian Tuhan dengan rasa syukur kepada Allah, maka ia selalu akan diberkati dan dihentarkan dengan berkat yang begitu luar biasa, sehingga ia tidak akan mendapati kutuk atau tidak akan mendapati kemiskinan dan kesusahan yang akan melanda kehidupannya, tetapi berkat Tuhan selalu menyertainya. Maka jangan engkau hidup dalam
keserakahan untuk mau mengambil, merampas punya orang yang bukan milikmu. Tapi hiduplah dalam kejujuran dan mengakuilah bahwa bukan punyamu dan itu punya orang lain, dan bahwa bukan punyamu dan itu punya Allah yang telah memberikan kepercayaan dalam kehidupan kita. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada Engkau Allah yang hidup Kau begitu baik dan ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarilah kami untuk jangan serakah dan jangan kami sombong dengan apa yang kami telah miliki, pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu mau mengakui bahwa ini adalah punya Tuhan, supaya kami tidak merasakan kecemburuan Tuhan yang nampak datang untuk mau menghancurkan akan kehidupan kami. Tetapi biarlah kami juga hidup tahu bersyukur dan kami mau bertobat supaya kami merasakan berkat dan janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.